Berkebun durian adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena buah durian adalah buah yang unik yang banyak diminati oleh masyarakat kita, bahkan oleh masyarakat dari mancanegara. Si raja buah ini atau buah dengan cita rasa yang unik ini mempunyai penggemar fanatik tersendiri. Dari sisi ekonomi, harga per kilogram atau harga per buah cukup mahal, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadikan buah durian menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Yuk kita berkebun durian. Salam ketahanan pangan untuk sahabat tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sehat buat kita semua dari kawasan Munjul, Pandeglang, Banten. Ya, saya di kebun durian Saung Tirta Langgeng. Sharing aja teman-teman. Salah satu bahwa pohon durian kita tumbuh dengan pesat ya di masa vegetatif. Sebagai bahan sharing teman-teman, di samping sistem busut, ya saya juga selalu melakukan penggemburan di bawah tajuk teman-teman ya, bahan sharing nih. Jadi saya menanam selalu dengan sistem busut. Kemudian di musim penghujan ini SOP kami adalah di bawah tajuk harus bersih. Kenapa ya? Kelembaban yang sangat tinggi karena curah hujan sangat tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi terus menerus mengakibatkan tanah di bawah tajuk ini menjadi padat teman-teman ya. Sehingga padat, oksigen tidak bisa keserap ke dalam perakaran. Artinya karena padat, pori-porinya juga tertutup, tanahnya oksigen susah masuk, pupuk juga susah masuk. Nah kebetulan besok pagi saya akan jadwal untuk POC, pupuk organik cair. Jadi agar bisa meresap ke dalam tanah, tim kami selalu membersihkan dan juga menggemburkan tanah di bawah tajuk ya. Ini contoh dari durian oci saya. Itu juga sama tuh, kita cek satu-satu ya. Bahan sharing ya teman, itu bawor ya, sama semua di bawah tajuk di SOP kami selalu bersih. Apalagi pemupukan kami adalah rutin per 2 minggu, kombinasi antara POC dan juga organik cair, sehingga kalau umpamanya banyak tanaman yang mengakibatkan tanah menjadi lembab karena musim hujan yang tinggi, dan juga nutrisi akan terserap oleh gulma di bawah tajuk. Sama semua teman-teman ya. Saya masih pakai POC teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk kohe di tempat saya agak susah ya. Jadi saya menggunakan pupuk organik cair dengan pertimbangan bahwa di samping pupuk kimia, kami menggunakan untuk organik untuk menggemburkan tanah dan menyuburkan tanah ya teman-teman ya. Kita tidak bisa lalu mengharapkan menggunakan kimia terus ya. Ini super tembaga sama ya, di samping bersih ya, kita juga mengemburkan tanah di bawah tajuk ya, tujuannya agar oksigen selalu masuk ke dalam pori-pori tanah ya. Kemudian pada saat kita melakukan pemupukan baik kimia ataupun organik cair akan terserap dengan baik oleh akar. Kalaupun saya menggunakan oleh kami, saya akan taruh di samping tajuk ya. Jadi kalau umpamanya ini ada lebar luar tajuk, kira-kira masuk sekitar 1 jengkal aja di depan tajuk, agar nantinya terserap ke dalam perakaran di dalam durian itu tersebut. Sama nih, saya menggunakan sistem busut, kemudian rutin ya, menggemburkan tanah di bawah tajuk ya. Jadi ada yang beda-beda cara ya. Wah, saya kalau rumput di bawah tajuk akan saya biarkan, kalau saya enggak teman-teman. Untuk musim penghujan saya suruh bersih ya. Ya kenapa? Karena akan lembab ya. Jadi dengan seperti ini kan pada saat ada panas dia akan, namanya tanah ya, akan kena panas. Tapi pada saat kena hujan dia akan menyerap ke dalam tanah ya. Dan pemupukan akan terserap dengan baik. Ini oci saya. Sama teman-teman, jadi konsepnya adalah bahan sharing. Jadi kenapa durian di tempat kami, menurut kami ya, sudah berjalan dengan standar. Karena olah tanah di kami memang di samping tanam dengan busut ya, curah hujan yang tinggi, saya selalu bersih ya, bersih di bawah tajuk. Kemudian kita selalu rutin melakukan penggemburan. Mengenai pemupukan sendiri kombinasi ya, untuk minggu ini mau kita kimia, 2 minggu besok kita organik cair.
Ya, sharing teman-teman, kita tidak bisa mengandalkan kimia terus. Jadi tanah pun jenuh kalau kita pakai kimia ya. Kita mesti kombinasi dengan organik cair karena terbukti bahwa dari kohe kambing, jangan kohe ayam ya, ataupun kohe sapi, tanah menjadi subur, menjadi gembur ya. Sudah terbukti teman-teman. Apalagi untuk yang masa-masa generatif tidak bisa mengandalkan kimia terus. Jadi kita mesti mensiasati dengan organik dan juga kimia. Nah, ini adalah kebun kami teman-teman ya, kebun kita ya, bersih ya. Di samping bersih ini saya nggak menggunakan kimia teman-teman, tim saya tuh rajin menggunakan sabit aja teman-teman. Jadi disabit rumput-rumput yang tumbuh disabit karena memang gulmanya luar biasa tumbuhnya pada saat musim penghujan ya. Jadi tim saya menggunakan sabit, kemudian di bawah tajuk dilakukan penggemburan dengan menggunakan garpu ya. Tujuannya adalah agar pori-pori terbuka. Ini juga duri hitam ya, sama semua teman-teman dilakukan penggemburan. Kita lihat teman-teman apakah semua sama ya. Nih, tanam yang aman untuk durian adalah menggunakan sistem busut. Saya rekomendasikan 100% sistem busut teman-teman. Ini bawor nih ya. Kita lihat apakah yang lain juga sama suburnya ya. Ini pepaya juga sama teman-teman ya. Pepaya juga sama, ini udah mulai nampak buah ya. Alhamdulillah udah mulai nampak. Nah, ini namlung sama ini ya, namlung selalu digemburkan di bawah tajuk ya, pori-pori terbuka. Sebenarnya kalau ada kohe taruh di bawah teman-teman, pakai karung taruh di atas akan lebih bagus ya. Walaupun dia nanti kena hujan ya, itunya akan terserap oleh akar lebih bagus sampai fermentasi secara alami. Ini bawor teman-teman, bawor ya. Seperti saya sampaikan, saya juga selalu memotong dahan di bawah, pertumbuhannya langsung melejit naik teman-teman. Karena bawor ini cenderung seperti bonsai ya. Kalau kita tidak melakukan treatment, nanti dia cenderung seperti bonsai ya, besar di bawah ya, nggak naik-naik ya. Namlung ya teman-teman ya. Ini kebun saya teman-teman. Ya, ke arah sana pepaya sudah mulai menampakkan buah ya. Saya melakukan pemupukan punya merawat sekarang. Jadi awalnya ini saya melakukan palawija teman-teman, tumpang sari dengan cabai dan terong dan juga tomat. Tapi saya sebenarnya sudah menanam dulu di sela-selanya adalah pepaya. Ya, mensiasati aja waktu teman-teman. Pada saat terong dan juga cabai sudah murak ya, apa murak ya bahasa Indonesianya itu sudah tua. Nah, ini pepayanya saya munculkan sehingga jeda waktu tidak terlalu lama. Dan alhamdulillah ini saya lihat sih bagus ya pepayanya ya. Kemarin musim penghujan sempat agak kuning, tapi setelah mulai berangsur-angsur membaik ini sudah tumbuh hijau pekat ya. Ini duri hitam ya, seperti saya seperti itu. Jadi kita babatin aja teman-teman, pakai sapi. Ini tim saya ini rapi sana ya, teman-teman bisa lihat ya, rapi. Nah, sekarang tumpang sari yang saya munculkan adalah pepaya teman-teman. Ada 300-an batang, lumayan ini. Rasanya pepaya semua teman-teman, tumpang sarinya. Kemarin kita tumpang sari sama terong dan juga cabai rawit, cabai keriting, serta tomat. Nah, setelah masanya lewat lalu tua, kita tinggal munculkan untuk pepayanya. Jadi waktunya tidak terlalu lama. Jadi memang tumpang sari saya ketat ya. Ya teman-teman, ini sama ya, duri hitam. Nah, ini ada kristal merah lah di tengah-tengah ya. Pepayanya udah pada buahnya, alhamdulillah teman-teman, udah bagus-bagus ke sana ya. Alhamdulillah udah mulai tumbuh dengan baik, mulai masa-masa generatif, tinggal kita rawat saja. Bambu kristal udah mulai rinuk nih. Ini kristal putih. Ini duri hitam. Lihat teman-teman. Ini juga sama ya. Ya teman-teman ya, selalu digemburkan oleh tim ya.
Nah ini contoh duri hitam yang waktu itu masalah sudah bagus. Jadi sekitarnya saya gali karena curah hujan yang tinggi, kemudian karena padat kita gemburkan, rutin kita cek pH-nya, kita tabur dolomit. Pemupukan rutin kita rutin antara organik dan kimia. Kalau teman-teman punya melimpah kohe, taruh aja teman-teman minimal 3 atau 4 karung di samping-samping, sehingga nanti pada saat fermentasi secara alami bisa ditabur di atasnya saja ya. Tabur di atasnya saja. Ini tupang sari pepaya saya ya, ke sana semuanya pepaya. Lumayan ini. Kemarin waktu menggunakan cabai dan terong nggak kelihatan karena ketutup, kemudian setelah mati saya munculkan, saya rawat sehingga jeda waktu nggak terlalu lama. Demikian teman-teman sebagai bahan sharing. Jadi kalau saya memang di bawah tajuk SOP-nya harus bersih pada saat musim penghujan ya teman-teman ya. Beda nanti pada saat musim kemarau mungkin saya akan tumbuhkan gulma untuk kelembaban. Karena kalau terlalu lembab saya khawatir banyak menimbulkan jamur ya. Sebagai bahan sharing teman-teman dari perkebunan durian Saung Tirta Langgeng, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.